Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat yang barusan khatib bacakan, artinya adalah wa kadzalika, dan seperti demikian. Artinya demikian yang telah kami tunjukkan kalian kepada jalan yang benar. Ja'alnakum, dan kami jadikan kalian juga ummatan wasatan, umat wasatan, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia nanti di hari akhirat. Wa yakunur rasul, dan supaya adalah rasul atas kalian itu sebagai saksi. Di sini ada satu pesan daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita semua hamba ini, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu ajaran Islam yang dianjurkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ummatan wasatan? Umat wastun, umat pertengahan. Umat wastun, umat pertengahan. Sehingga di Indonesia ini ada disebut wasatiyah, ajaran wasatiyah, ajaran yang dibangsakan kepada pertengahan. Ideologi itu pertengahan, gerak-gerik pertengahan, akidah pertengahan, fikih pun pertengahan, yaitu mazhab 4. Kalau kita di Aceh, Imam mazhab Syafi'i. Jadi pertengahan. Kalau kita lihat makna wastun, pertengahan itu adalah identik kepada yang baik-baik. Pertengahan itu dia menunjuki kepada yang baik-baik. Contoh tawadhu adalah pertengahan antara sombong dan menghinakan diri. Sombong itu berlebihan, menghinakan diri juga berlebihan. Tengah-tengah antara keduanya yang benar. Itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Berani tengah antara ceroboh berlebihan dan mengecut berlebihan. Yang Allah inginkan berani di tengah. Jangan sampai ceroboh, jangan sampai kita jatuh kepada mengecut. Dermawan itu baik di tengah antara boros berlebihan dan kikir itu juga berlebihan. Yang Allah inginkan adalah dermawan. Sampai sampai boros itu tidak diinginkan. Sampai sampai krik juga tidak diinginkan. Tengah dan sebagainya yang baik-baik. Kalau kita lihat di alam, contohnya misalnya telur, itu yang di tengah yang baik, dan lain-lain. Semua yang baik itu posisinya di tengah. Sehingga
wahyu ini menggunakan kata wasatun sebagai isyarat bahwa pertengah yang baik itu posisinya di tengah. Dan realita kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya itu yang baik letak di tengah. Sehingga ajaran pun itu posisi di tengah yang baik. Akidah Asy'ariyah baik, benar, posisi di tengah antara Jabariyah yang melampaui batas, tegak makhluk ini seperti kapas di angin, sehingga mereka jatuh ke dalam menghalalkan yang haram karena pegah mandubut Allah Ta'ala. Antara Qadariyah yang pegah hanali urusan Allah Ta'ala bak makhluk, begitu lebih beroh tak selesai pun Allah Ta'ala karena mandubina Tuhan lahir dan makhluk berdua je sampai meninggal, putus hubungan dengan Allah Ta'ala berlebihan. Yang benar Asy'ariyah di tengah. Itu benar kita seperti kapas di angin, dan salah juga tetapi kita punya kasab. Dengan kasab itulah yang menjadi siksa dan pahala bagi kita. Dan tak pupu ibadat karena punya kasab kita ingin berbuat ibadat. Nah, begitu. Kita berbuat maksiat karena punya kasab kita ingin berbuat maksiat. Itu yang diazab dan diberi pahala. Orang Qadariyah dia melampaui batas sehingga Allah tidak punya kekuasaan lagi pada alam ini. Putus kekuasaan Allah Ta'ala. Datang Asy'ariyah pertengahan. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan ajaran Sufi? Sufi banyak aliran. Yang benar itu Sufi yang terbangun di atas akidah Asy'ariyah. Itu yang benar. Kalau Sufi yang terbangun di atas akidah yang lain seperti Sufi Syiah dan lain-lain, itu sesat, menyesatkan dan bisa kafir. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu selain yang telah khatib sebutkan, ada juga ajaran wasatiyah adalah pertengahan yang disebut sekarang moderasi, moderat pertengahan antara liberalisme dan radikalisme. Keban mufhum liberalisme awak tu halim mandu, buka jerbab halim, bergaul bebas halal dan semuanya halal. Radikalisme semuanya haram. Ziarah kubur haram, pakai tasbih haram, maulid nabi haram, tawassul syirik, jabat tubuh kafir dan sebagainya. Sehingga mereka menuduh mengkafirkan orang begitu saja. Kafir, semua kafir yang masuk Islam kita. Nah, ini orang melampaui batas. Dan orang liberal semua mengatakan halal, sehingga wahyu itu diakal-akalin oleh mereka. Pahami ayat dan hadis menurut akal. Nah, ini datanglah moderasi, datanglah moderat, ajaran moderat, yaitu ajaran yang pertengahan, yang antara kedua kelompok yang kami sebut. Sehingga kasus yang khatib sampaikan ini pernah terjadi pada umat terdahulu, yaitu umat Nasrani dan Yahudi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat Nabi Muhammad agar jangan terjadi ulang seperti umat Nasrani dan Yahudi. Yaitu bunyi ayatnya, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas fi dinikum. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Dan jangan kalian berkata terhadap Allah ilal haqqa kecuali yang baik. Jadi hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, wahai ahli kitab, jangan melampaui batas fi dinikum pada agama kalian. Ini khitab kepada kaum Nasrani, khitab kepada kaum Yahudi.
di mana orang Nasrani mereka melampaui batas, menjadikan Isa itu anak Tuhan, fanatik berlebihan sehingga orang begitu bukan hati Isa anak Tuhan. Jatuh dalul mudin, sesat menyesatkan. Disebut itu dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi waladdallin. Dan dengan itu orang Nasrani. Dan juga orang Yahudi begitu berlebihan sehingga mereka menyatakan Isa itu anak zina karena lahir tidak ada ayah. Begitu berlebihan sehingga mereka disebut dalam surah Al-Fatihah ghairil maghdubi. Jangan seperti mereka yang dimarahi orang Yahudi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka menghukum Nabi Isa sebagai anak Tuhan bukan atas dasar ilmu. Karena mereka menghukum Nabi Isa sebagai anak zina bukan atas dasar ilmu, tapi atas dasar prasangka, tuduhan, dugaan, dan tidak sama sekali berdasarkan ilmu. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, para mufassirin memaknai wasatiyah, wastun yang tadi, umat moderat yang tadi, umat wasatiyah yang tadi adalah orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Itulah umat wasatiyah. Allah menghendaki kita sebagai umat yang berilmu pengetahuan. Oleh karena demikian, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita hukumkan sesuatu, berbicara atas sesuatu, bergerak atas sesuatu, meyakini terhadap sesuatu, itu kita lakukan harus atas dasar ilmu pengetahuan. Menyekun ilmu pengetahuan menang, maka kita harus seperti itu, walaupun nafsu kita berlawanan. Kalau kata ilmu pengetahuan bukan, ya kita bukan. Nah, makanya di sini tidak terlepas daripada tiga ilmu, yaitu fikih, tauhid, tasawuf. Segala hal ihwal, segala gerak dan gerik yang terjadi di dunia ini, baik masalah negara, masalah kepemimpinan, masalah individu, masalah ibadah, masalah muamalah, dan segalanya itu tidak terlepas dari tiga ilmu yang tadi. Kita taat kepada pak kecil. Itu kenapa taat? Bandakan duri le kampung kita pergi. Kenapa pergi? Apa karena perintah ilmu atau karena tidak enak dengan orang kampung? Nah ini dia. Semua atas dasar ini. Kita marah karena apa? Karena ilmu atau bukan? Maka oleh karena itu hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, umat wasatiyah, umat moderat adalah umat yang yang punya ilmu pengetahuan, yang menghukum dengan hukum ilmu, dengan tuduhan tanpa bukti, sehingga dari efek tersebut lahirlah agama itu marah. Lahirlah agama itu marah. Agama marah. Orang kafir melihat bunuh agama Islam secara keseluruhan, maka agama Islam itu bahaya, sehingga dituduhlah Islam itu teroris, pembunuh, pemarah. Nah ini masalah. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita kembali kepada diri kita, dari yang terkecil, dari kampung, keluarga, dan terus ke atas. Itu kita mulai dengan ilmu pengetahuan. Maka oleh karena itu perlu sekali di sini kita adakan majelis-majelis ilmu pengetahuan yang terakreditasi namanya, yang disahkan oleh pemerintah. Maka pemerintah membuat surat izin atas setiap majelis pengajian itu benar.
sangat benar agar tidak masuk majelis-majelis pengajian radikalisme yang tadi dan tidak masuk majelis-majelis pengajian liberalisme. Bahaya jika masuk ajaran itu karena bisa lahir ajaran-ajaran yang bukan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat wasatiyah. Maka diri jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita paksa diri. Kalau masih malas, ikuti pengajian yang diadakan di masjid seperti ini. Dan mari kita paksa diri berhusnuzan kepada orang yang mengajari ilmu tersebut. Husnuzan. Paksa ketika diisi hati yang kawan-kawan kendema berarti kon menang. Yang cara lawan dikelati menong-nong tu dah kendema kon menang. Itu konsep yang diberi oleh Al-Habib Umar bin Hafid rahimahullah. Mungkin cukup di sini dengan hati khutbah hari ini. Sekarang kita masuk dalam dua rukun al-khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.